usai ditinggal. Amin. Go. Puji segala hormat kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Shalom teman-teman Imet semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Masih baik dan luar biasa dong ya. Pasti kalian terkejut dong melihat kami di sini. Bocok ganteng bang susah bang. Enggak bercanda. Kenalin, aku Evan. Dan aku Christian. Nah guys, kita tidak terasa nih sudah memasuki bulan yang baru. Bulan apa tuh bang? Juni. Wow. Nah pada bulan ini kita akan mempelajari satu tema baru guys, yaitu The Spirit Empowered Life. wow, yang artinya hidup yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, topik ini dibagi menjadi 4, Chris. Nah yang pertama, Beyond Human Limitation, kehidupan yang melampaui keterbatasan manusia. Nah yang kedua, Beyond Past Failure, kehidupan yang melampaui kegagalan masa lalu. Yang ketiga ada Beyond Challenge, yaitu kehidupan yang melampaui tantangan-tantangan. Dan yang terakhir, yang keempat, Beyond Human Perception, yaitu kehidupan yang melampaui pandangan manusia. Wow, Pasti pastinya penasaran kalian dong. penasaran dong ya kan dengan tema-tema yang kita bacakan tadi. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi guys, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Oke, sekian dari kami. Shalom.
selamat hari Minggu untuk kita semua teman-teman. Selamat datang kembali dalam ibadah online Image Batam. Saya sangat senang dan bersuka cita kita bisa bertemu kembali. Well, kalau kalian ikut ibadah ini bersama dengan teman-teman kalian, bisa kasih tos mereka yang ada di kanan dan kiri. Oke. Teman-teman semua, kalau kita pikir-pikir, sekarang kita ini sudah ada di pertengahan tahun 2020. Kita ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Buat kalian yang lahir di bulan Juni, selamat merayakan hari ulang tahun. Berarti tinggal 6 bulan lagi kita sudah harus mengakhiri tahun 2020. Ada suka dan duka? Pasti, namanya juga hidup ya. Tetapi yang saya mau terjadi dalam hidup kita ini adalah kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tetap produktif, orang-orang yang hidup melewati tantangan, orang-orang yang kuat, apalagi kita sebagai orang muda, kita dapat meraih semua cita-cita dan harapan, kita dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua dan teman-teman kita. Untuk itu sepanjang bulan Juni ini saya mengajak kita untuk belajar tentang bagaimana hidup yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus memberdayakan hidup kita, sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang membawa pengaruh besar, pengaruh positif, orang-orang yang produktif, orang-orang yang membawa berkat bagi keluarga, bagi kota ini dan bagi bangsa ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami, pribadi yang cinta akan hidup kami. Cinta dan sayang-Mu begitu tulus buat kami semua sehingga kami ada sampai hari ini. So, terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk semuanya. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Saya berdoa biar Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengertinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Kalau kalian masih ingat, minggu yang kemarin itu adalah Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Ada juga yang menyebut Hari Pentakosta adalah hari Minggu Putih. Kalau di dalam tradisi Yahudi, Hari Pentakosta adalah hari perayaan sesudah 50 hari Paskah. Jadi itu disebut Hari Pentakosta atau hari ke-50 atau juga Minggu Putih. Nah, di dalam hari Pentakosta ini teman-teman semua, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, kita temukan ada hal yang menarik. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terpengaruh. Kalau sekarang kalian mau datang ke seluruh dunia, hampir semua negara, kalau kalian menyebut salah satu nama dari 12 murid Tuhan Yesus, pasti semua orang tahu. Karena mereka menjadi orang-orang yang menciptakan sejarah. Well, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, orang percaya yang dimaksud dalam ayat 1 ini adalah 12 murid Tuhan Yesus dan ada beberapa ibu-ibu Maria Magdalena dan lain-lain dan juga orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem atau di loteng Yerusalem. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi pada waktu mereka sedang kumpul di loteng Yerusalem, tiba-tiba Roh Kudus memenuhi mereka. Dan Alkitab bilang, lidah-lidah mereka seperti nyala api dan bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing semua. Artinya mereka menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada
para murid, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti Tuhan. Nah, saya tidak membicarakan tentang bagaimana karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus sekarang, karena kalau tidak salah kita sudah pernah bahas ini. Namun saya ingin kita pelajari kepada pribadi murid-murid ini. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, teman-teman, 12 murid Tuhan Yesus itu adalah, kebanyakan mereka adalah orang-orang nelayan. Profesinya sebagai nelayan penangkap ikan. Dan mereka berasal dari wilayah Galilea. Dan Galilea pada masa itu adalah wilayah yang kurang dianggap di dalam budaya Yahudi. Jadi budaya Yahudi kurang menganggap daerah wilayah Galilea. Kalau berdasarkan kalian baca di dalam sejarah atau literatur, kalian akan temukan itu. Jadi para murid ini adalah orang-orang yang nelayan biasa, profesi sebagai nelayan, dan juga berasal dari wilayah yang kurang dianggap. Tetapi kita lihat teman-teman, pada hari Pentakosta itu, pada waktu Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup mereka, artinya Roh Kudus memberdayakan hidup mereka, kalian perhatikan, mereka ini menjadi orang-orang yang terpengaruh. Orang-orang yang tadi cuma sebagai nelayan, mereka menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh daerah pelosok, mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, kata Alkitab. Bahkan kalau baca di dalam sejarah, beberapa rasul berakhir hidupnya di India. Katanya Thomas. Dan beberapa meninggalnya di Roma, Petrus, Paulus. Artinya bahwa orang-orang yang sederhana ini, Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, teman-teman. Roh Kudus memampukan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, artinya orang yang kemampuannya terbatas, hidup melampaui keterbatasan mereka. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan para murid, sehingga kita dapat mengambilnya, sehingga kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang maksimal, kehidupan yang produktif. Apalagi situasi corona seperti sekarang kan, agak susah bagi kita untuk, agak sedikit susah untuk hidup produktif, apalagi untuk mengejar cita-cita. Apalagi di antara kalian yang udah selesai lulus SMA, lagi bergumul, waduh mau kuliah di mana? Mau kuliah biayanya mahal, sementara orang tua harus bergumul dengan keuangan kan? Agar ada susah nampaknya. Tetapi saya ingin mau kita tinggalkan semua kepenatan, kegalauan kita tentang persoalan kita hadapi. Kita berpikir, kita mau belajar sejenak. Bahwa ternyata di dalam Alkitab, ada orang-orang yang berhasil, ada orang-orang yang hidup latar belakangnya biasa-biasa saja, tapi mereka menjadi orang luar biasa. Bukan karena materi yang mereka punya, tetapi karena mereka punya Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saya mau kita belajar dari Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menolong orang. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan peranan Roh Kudus terhadap kehidupan orang-orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 16 ditulis begini. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa. Aku di sini Yesus. Yesus bilang begini, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong. Coba kalian perhatikan kata seorang penolong. Siapakah penolong yang dimaksudkan di sini? Yaitu adalah Roh Kudus. Berarti teman-teman, Roh Kudus ini adalah penolong. Dan perhatikan kalimat berikutnya menarik. Dia bilang begini, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, ini keren. Dia tidak hanya menolong kita hari ini saja. Dia tidak hanya tolong kita kemarin saja, kemudian dia berhenti menolong kita. Alkitab bilang, dia menolong kita sampai selama-lamanya. Berarti besok dia masih tolong kita, lusa dia masih tolong kita, dan selama-lamanya Roh Kudus masih tolong kita. Nah, kalau Roh Kudus masih tolong kita, wajar nggak kita takut? Wajar nggak kalau kemudian kita gelisah tentang hari esok kita? Saya kira tidak perlu untuk khawatir. Kenapa? Karena kita punya penolong. Saya juga mau beritahu kalian, dalam situasi COVID seperti begini sekarang, Roh Kudus sebenarnya ada bersama dengan kita dan menolong kita, menyertai kita.
Dalam suka duka, dia menolong. Nah, coba pikirkan. Antara yang ditolong sama penolong lebih kuat mana? Penolong dong. Penolong lebih kuat. Nah, kalau kalian masih ingat tadi saya bilang di depan bahwa semua kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Bukan hanya 12 murid itu terbatas, termasuk kita. Saya dan teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang, kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Untuk mencapai cita-cita pun kita terbatas. Iya, kita terbatas. Makanya kita perlu Roh Kudus. Sekali lagi, kita perlu Tuhan yang tidak terbatas itu untuk menolong kita setiap hari sampai akhir hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang maksimal. Saya mau mengakhiri tahun 2020 ini teman-teman semua. Kita menjadi orang-orang yang produktif. Semangat dalam sekolah, semangat dalam belajar, semangat dalam menolong orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itulah peranan Roh Kudus, yaitu menolong kita di dalam melewati kehidupan tantangan, melewati setiap keterbatasan. Teman-teman, bercita-cita itu gratis. Punya mimpi itu gratis. Betul? Iya. Tidur-tidur aja pun kita bisa mimpi kok. Kita bisa punya cita-cita. Memiliki cita-cita, punya mimpi itu tidak butuh biaya, gratis. Tetapi untuk mencapai cita-cita, untuk menjadikan cita-cita itu menjadi satu kenyataan, nah itu tidak gampang, men. Ya kan teman-teman? Tidak gampang. Perlu kerja keras, perlu keringat, perlu uang, perlu waktu untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, makanya kita perlu Tuhan untuk membantu kita di dalam menggapai semua cita-cita dan harapan kita. Dan di sini kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita, mencerahkan pikiran kita, memberitahu kita jalan mana yang harus kita pilih, langkah mana yang harus kita tempuh untuk mewujudkan semua cita-cita dan harapan kita. Sekali lagi ingat, kemampuan kita terbatas. Uang kita untuk bayar sekolah kita pun terbatas. Itu sebabnya, teman-teman, come on. Mari bangun relasi dengan Roh Kudus. Sehingga dia dapat menolong kita untuk mewujudkan semua harapan dan cita-citanya. Nah, pada kesempatan ini saya mau membagikan 2 langkah praktis saja. 2 langkah praktis bagaimana kita dapat hidup dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus dapat tinggal dalam hati kita, sehingga Roh Kudus dapat menolong kita untuk melewati semua kesusahan, atau memampukan kita hidup melewati setiap keterbatasan kemampuan kita. Siap? Ada 2 langkah praktis yang mau saya bagikan. Yang pertama, catat baik-baik. Langkah pertama supaya kita hidup dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus ada dalam hati kita, yaitu haus. Haus. Haus akan Roh Kudus. Haus akan Roh Kudus. Itu yang ditulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Jadi langkah praktis pertama ini saya ambil dari Yohanes 1 ayat 37 sampai 39. Di sana ditulis begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Wow, keren. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apakah aliran-aliran air hidup itu, teman-teman? Jawabannya ada di 39. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus. Teman-teman, orang yang haus, orang yang haus atau orang yang benar-benar haus, dia akan sungguh-sungguh untuk mencari air minum. Contohnya nih, kalian yang cowok-cowok kan suka main futsal. Setelah main futsal pasti kan haus kan? Yang kalian cari apa? Air minum dong. Kalian akan sungguh-sungguh mencari air minum. Kalaupun kalian lagi lomba main futsal, tiba-tiba airnya habis, pasti kalian akan ngomel kepada panitia atau kepada apa itu namanya?
orang yang sudah ditunjuk untuk menyiapkan air minum. Kenapa kamu tidak membawa air minum? Kenapa? Karena kita haus. Jadi kita sungguh-sungguh mencari air minum. Setelah kita mendapatkan air itu, kemudian kita langsung minum. Dan dalam sekejap, kehausan kita dihilangkan. Punya kerinduan untuk minum air itu. Nah, sama teman-teman. Kalau mau supaya hidup kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus sama punya kerinduan haus. Benar-benar haus, rindu akan Roh Kudus. Jadi bukan hanya tahu, oh ya Roh Kudus, bukan. Tapi benar-benar punya kerinduan untuk mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang penting teman-teman. Punya kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya mau dalam kehidupan kita yang Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, izinkan Roh Kudus penuhi hidup kita. Izinkan Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Dan pada waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita teman-teman, segala kepenatan hati, segala jiwa yang galau, apalagi jiwa yang merana, semua itu akan terpuaskan. Semua kegalauan, kepahitan, kebencian akan tergantikan pada saat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita semua. So, buat kalian yang hari ini ada yang galau, kecewa, sakit hati, merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan hari esok, merasa langkah untuk menggapai cita-cita terbatas dan terhenti, so saya mau mendorong kalian. Ini ada berita baik buat kalian. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Dan dia akan menolong Anda hidup melampaui kegalauan, sakit hati, putus asa, putus cinta, apalagi dan semua-semuanya. So kalian akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Harus aminkan ini. Sekali lagi, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati semua hal itu. Langkah yang kedua, ini yang terakhir. Kalau tadi pertama apa? Haus. Yang kedua meminta. Setelah kita punya kerinduan teman-teman, kita meminta. Minta kepada siapa? Minta pada Allah. Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yuk baca bersama-sama dalam Lukas pasal 11. Ayat 11 sampai 13. Di sana ditulis demikian. Ini Yesus yang ngomong ya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, ia akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Saya kira tidak ada ya. Bapak yang jahat pun pasti dia akan kasih ikan kalau anaknya minta ikan. Ayat 12. Atau jika ia meminta telur, maka memberikan kepadanya kalajengking? Saya rasa tidak. Bapak kalian tidak mungkin seperti itu ya. Dia akan memberikan telur kalau kalian minta telur. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Perhatikan kalimat berikut. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Jadi gini, kalau mau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, caranya apa? Meminta kepada Bapa di sorga. Ayat ini bilang, Roh Kudus, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada kita kalau kita memintanya kepadanya. Sebelum saya mengakhiri teman-teman, mungkin di antara kalian yang sekarang sedang bingung dengan masa depan, atau ada di antara kalian yang mau lanjut kuliah dan bingung atau terkendala dengan uang, bingung mau sekolah di luar kota karena takut corona, apa segala macam, atau ada yang bergumul dengan bisnis dan usaha semuanya terkendala, atau di antara kalian yang baru putus cinta, lagi berusaha move on, atau sedang mulai kasih kode tapi dianya belum merespon. Wow, sayang ya. Atau apa lagi? Lagi punya pergumulan lah. Saya mau pesan begini. Coba sebentar, saya minta kalian tinggalkan semua pemikiran tadi tentang pergumulan segala macam itu. Coba sejenak kalian berhenti memikirkan itu. Coba kalian fokuskan untuk merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan saya mau kita pikirkan bersama-sama sebelum kita tutup. 1. Seberapa haus dan rindukah kalian
akan pertolongan Roh Kudus. Pikirkan, seberapa haus dan rindukah kalian akan pertolongan Roh Kudus? Yang kedua, sudahkah kalian meminta kepada Allah agar kehidupan kalian dipenuhi dengan Roh Kudus? Pikirkan baik-baik. Sudahkah kalian memohon kepada Bapa di sorga untuk memberikan kepada kalian Roh Kudus? Yang ketiga, sudahkah kamu menceritakan semua masalah yang tadi, sakit hati, galau, cita-cita, kepada Roh Kudus yang adalah penolong itu, ataukah belum? Coba pikirkan tiga hal tadi. Sudahkah kamu benar-benar rindu dipenuhi dengan Roh Kudus? Dan sudahkah kamu meminta kepada Bapa di sorga untuk memberikan Roh Kudus kepada kamu? Yang ketiga, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kamu, sudahkah kamu menceritakan semua persoalan kamu kepada Roh Kudus atau belum? Saat kalian sedang mendengarkan khotbah ini, saya mendorong kalian, ambil waktu teman-teman. Apalagi sekarang kan kita harus stay at home. Coba gunakan waktu yang stay at home ini. Coba berbicara dengan Roh Kudus yang adalah penolong. Kalau buat kalian yang belum menerima Roh Kudus, coba kalian meminta kepada Allah biar dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita ini tidak menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi kita menjadi orang-orang yang mencetak sejarah. Kita menjadi orang-orang yang produktif. Kita menjadi garam dan terang. Well, pikirkan 3 pertanyaan tadi. Boleh mencatatnya. 1 minggu ini kalian boleh ambil waktu dan merenungkan pertanyaan ini. Kalau kalian mau dipenuhi dengan Roh Kudus, punyalah kerinduan dan kemudian mintalah kepada Bapa. Percayalah dengan iman bahwa kalian akan menerimanya. Sebelum saya mengakhiri, ada 1 ayat terakhir yang saya baca. Dan kalian perlu mencatat ayat ini sebagai ayat emasnya kalian. Roma pasal 8 ayat 26-28 ditulis demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wow, ini keren. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Kadang kita galau, kita udah bingung gak tahu mau ngapain lagi, mau berdoa. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, dia akan membantu kita. Dia akan berdoa mengutarakan semua isi hati kita kepada Bapa di sorga. Kenapa dia lakukan? Karena dia penolong, parakletos, penghibur. Dia sayang sama kita. Saya baca ulang kalimat berikut. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan perhatikan ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, ini sangat keren dan saya sangat suka dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan teman-teman saya sangat mengharapkan, yuk come on, yuk bangun relasi dengan Roh Kudus. Dan engkau lihat bagaimana dia akan memperdayakan hidupmu. Dia akan membuat kamu mengalami hal-hal baru dalam hidupmu. Engkau akan melewati season ini, musim ini, dan engkau akan berkata, akulah pemenang karena Tuhan bersama dengan aku. So, sebelum kita mengakhiri, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Saya berdoa kepada semua mereka yang telah mendengarkan firman-Mu. Kau bantu mereka Tuhan, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam segala pergumulan yang mereka lewati. Biar mereka sadar bahwa mereka punya penolong yang lebih besar daripada pergumulan mereka. Mereka punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah mereka. Biarlah mata anak-anak-Mu tetap memandang kepada Tuhan yang besar itu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari yang baik. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita katakan, amin. Tuhan. Wow, gimana nih guys tadi ibadah kita? Pastinya terberkati dong. Aku aja sampai gak kuat. Aduh, udah mau masuk hadirat nih. Penuhan Roh Kudus. Nah, thank you untuk Pastor Jacob Baros yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga kita semua terberkati oleh firman Tuhan yang tidak sampaikan tadi guys. Oke, ikutin terus kegiatan ibadah kita selanjutnya Di channel YouTube kita di Imers Batam. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan notification untuk ibadah kita selanjutnya. Yeah. Oke, Sekian dari kami, terima kasih. Shalom. Hanya nama Yesus.